Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi nikmat yang tak terhingga, yaitu nikmat umur dan Islam dan iman, sehingga kita bisa melanjutkan sebuah cita-cita yang baik dan insya Allah mulia ke depannya untuk masyarakat Indonesia semuanya. Sholawat serta salam juga kita haturkan untuk beliau baginda Rasul yang insya Allah nanti kita selalu nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu, wabil khusus kepada beliau Ketua Panitia Pelaksana, saya terima kasih sekali dan mohon maaf sekali karena memang saya paksakan diberi waktu 3 hari untuk mengadakan pertemuan, dan alhamdulillah Bapak Ibu antusias ya. Insya Allah dengan keikhlasan panjenengan hanya 3 hari ini bisa menjadikan sebuah harapan yang luar biasa untuk masa depan keluarga kita. Setuju enggak? Setuju mesti. Selanjutnya juga kita terima kasih pada teman-teman agen dari Seragen nggak ada ya, dari Sukoharjo, terus dari Klaten, dari Solo, dari Wonogiri, dari Karanganyar, dan dari Boyolali. Nah, inilah beliau-beliau para agen yang insya Allah akan melayani panjenengan semua, karena apapun keinginan panjenengan tanpa mereka tidak bisa kita akses. Nah ini, jadi berbaik-baiklah dengan mereka-mereka ya, tapi nggak boleh suap. Nah, kenapa? Kasihan mereka bisa kita manage 10 tahun akunnya. Nah ini konsekuensinya. Jadi nun sewu, kenapa? Karena keikhlasan kami ingin melayani panjenengan para pionir itu. Jadi mereka bukannya waduh udah capek juga berbahaya, kalau nanti ada kelebihan sejak 0,01 itu udah dikatakan korupsi atau suap, berbahaya, dan itu sangat mengganggu saat kita itu mengajukan penukaran koin paynya ke Kortim walaupun cuma 0,1, karena mungkin panjenengan saking senengnya Mbak tambahin ya, padahal print out di dealer tidak seperti itu. Nah itu berbahaya, sehingga nanti uang saya malah hilang karena nggak bisa ditukar. Nah itu salah satunya artinya kami ikhlas melayani panjenengan. Jenengan juga jangan sekali-kali berusaha dan mencoba untuk memberikan sesuatu yang memang di luar dari prosedur. Ya lain halnya kalau udah nyampe rumah kan lain lagi ya, bawa tumpeng, Bu saya tumpengan ibu ini, kan lain lagi, ingkung nih. Oke. Sebelumnya saya terima kasih sekali yang tak habis-habis kepada panjenengan semua selaku para pionir Nusantara, karena atas dukungan panjenengan itulah P-Showroom yang kami ciptakan, kami hadirkan, kami buat bersama tim itu lolos di dalam kegiatan hackathon. Dari 5.330 peserta hackathon, kami lolos di 360 perusahaan-perusahaan dunia. Bayangkan 5.300 lolos di 360. Tepuk tangan. Ya kan? Artinya apa? Bahwa ini bukan hal yang sepele, ini bukan kaleng-kaleng. Semua banyak penilaiannya, baik dari program, baik IT, baik permodalan, baik segalanya itu. Nah ini, alhamdulillah. Berkat apa? Berkat dukungan panjenengan semua. Kami hanya punya cara, kami hanya punya teknik, kemudian tanpa dukungan ya kami nggak apa-apa, ya kan? Itu. Nah itu pun masih diuji lagi. Dari 360 nanti akan diperes lagi menjadi 160. Dan alhamdulillah per 2 hari yang lalu kita resmi dapat SDK-nya atau sertifikatnya. Luar biasa. Dari 60 perusahaan yang masuk hackathon itu baru 14 marketplace yang dapat SDK, termasuk kita 4 marketplace yang masih satu grup dengan P-Showroom itu yang dapat. Dari Cina, Malaysia banyak yang tidak dapat. Luar biasa, berkat dukungan panjenengan.
kita nggak bisa apa-apa. Betul, kami hanya apa ya, seorang kumpulan anak muda yang hanya berpikir mencoba sajalah, barangkali bisa. Karena sedih, saat hackathon dibuka pertama, nggak ada Indonesia yang masuk, tutup karena tidak sempurna, semua di absen dari 250 negara. Ternyata ada komunitas yang luar biasa, yaitu Indonesia, komunitas 4 besar, kok nggak ada yang masuk ikut hackathon. Maka diulangi lagi lah hackathon kedua. Nah, di hackathon kedua sudah berjalan 1 minggu pun tidak ada yang nongol, tidak ada yang nongol. Padahal kami berpikir pasti mereka yang selalu bawa bendera banyak kumpul di sana sini mesti pada nongol. Tapi ternyata nggak ada yang nongol juga. Maka setelah 1 minggu kami berusaha untuk nongol itu. Dan alhamdulillah, karena memang saya katakan Indonesia itu adalah komunitas 4 besar, itu yang ditunggu-tunggu. Oh ternyata alhamdulillah bisa lolos. Dan alhamdulillah komunikasi baik dengan core team sana menjadikan sebuah dukungan bahwa walaupun belum open minded, perusahaan-perusahaan yang sudah masuk hackathon itu sudah bisa menukarkan koinnya. Untuk apa? Untuk modal kepada mempersiapkan kebutuhan panjenengan. Dan alhamdulillah sekarang masih dalam proses, mudah-mudahan secepatnya bisa terrealisir atau cair. Untuk apa? Persiapan pengadaan mobil-mobil unitnya untuk panjenengan. Inilah salah satunya. Alhamdulillah juga baru kemarin malam, dari yang sudah ditunggu-tunggu, saya juga pusing, udah capek offline, juga online-nya juga memandu, telegram ya. Bisa setiap malam itu saya HP 2 itu ngomong di sini juga ada tamu di sini. Itu tiap malam sampai jam 3, jam tengah 4 tiap malam. Tadi malam saya kira di hotel bisa tidur, ternyata rombongan tuh dari Magelang datang juga sampai tengah 4. Waduh. Nah, artinya apa? Inilah yang kami bisa kami bantu untuk panjenengan. Apa sih sistemnya? Bagaimana sih caranya biar masyarakat yang notabene banyak kesepuan, gaptek bisa terlayani. Nah ini. Dan alhamdulillah semuanya bisa mudah-mudahan clear and deal. Dan nanti malam adalah rapat besarnya kami. Harusnya tadi malam karena saya capek sehingga saya tunda. Nanti malam ini Dewan Direksi akan rapat besar dari hasil-hasil pertemuan yang selama ini saya lakukan, juga masukan-masukan panjenengan juga, apa sih yang harus dilakukan, apa yang harus diputuskan ke depannya. Karena apapun ceritanya, sebenarnya open minded itu sudah dibuka, masih terbatas, yaitu namanya sistem PIUS. Jadi setelah hackathon kemarin ditutup sampai open minded, ini kita masih satu tahapan yang harus dijalankan, yaitu uji coba transaksi. Dalam uji coba transaksi pada minggu pertama kami siapkan satu provinsi cuma 5 unit mobil. Terserah nanti panjenengan yang menang di daerah itu, tinggal cum mobil yang termahal di mana, bayar pakai koin pay, silakan bawa pulang. Ya, praktis sekali. Kenapa? Saya tahu panjenengan nun sewu sing biasa ngarit jempolnya gede, mau ngeklek nene malah nempel yang lainnya, kan gitu kan? Yang masih ibu-ibu, aduh iki nah donge apa jenenge ngeklik sing petik malah jadi koma, malah jadi titik, kan berbahaya. Iya kan? Karena apa? Antara titik dan koma di dalam hitungan dolar itu berbeda. Kalau rupiah memang titik 10 titik 00 10.000, tapi kalau dolar berbeda. Nah, harus koma. Lah koma nek sebut jenengan ngantuk nggih mboten saged bedakeun kan? Iki koma apa titik plus malahan titik, ya kan? Nah, akhirnya orang masuk pengirimannya. Nah, ini jadi masalah juga, ya kan? Maka dari itu saya merampingkan lagi sistem itu. Sistem saya rampingkan semudah mungkin, segampang mungkin. Nanti panjenengan tinggal tunjuk mobil yang sudah kita sediakan di dealer yang terdekat, bayar pakai koin Pi, bawa pulang. Gak usah ribet-ribet, gak usah pakai akun-akunan. Kenapa? Kami paham. Nah, kami ngerti bahwa panjenengan adalah sultan, panjenengan adalah konsumen saya, mendorongnya saya harus layani itu, tak terkecuali. Maka dari itu saya berharap kepada teman-teman agen yang sekarang hadir, secepatnya itu data itu kemarin forum itu suruh secepatnya bisa terisi dan dilaporkan dengan
perwakilan provinsi, itu adalah fungsinya apa? Untuk mendata jumlah pionir. Terserah itu komunitas apa, kami nggak tahu. Yang penting dia adalah pionir. Sudah KYC atau belum, sudah migrasi atau belum, yang penting dia pionir hari ini. Didata semuanya. Didata semua. Fungsinya adalah untuk mengkalkulasi berapa sih jumlah mobil yang harus saya drop untuk Sukoharjo, berapa sih untuk Solo, berapa sih untuk Sragen, berapa sih untuk Wonogiri. Nah itu fungsinya itu. Nah adapun nanti sistem mekanisme pasti kita lihat dulu yang sudah migrasi. Oh ini udah KYC tapi belum migrasi Pak. Oh ya dan nanti kan ada kolom-kolomnya itu. Nah ini salah satunya. Jadi maka nanti panjenengan dengan ikhlas silahkan mengirimkan datanya kepada koordinator kabupaten yang sekarang ada ini kan, beliau-beliau ini silahkan, nggak usah banyak hitungan nanti begini nanti begitu, nggak usah terlalu pinter, saya mungkin lebih ngerti kan, iyalah saya ngerti kan, nggak usah nanti begini kan menurut situ, ya udahlah nanti nggak usah itu aja, ya gampang kan, repot-repot amat kan gitu, nah yang repot tinggalkan aja, itulah kita masih banyak loh. Kenapa? Pionir di Indonesia tadi disampaikan cuma 1% dari jumlah penduduk. Yang aktif itu cuma 1.740.000 orang pionir. Saya itu memikirkan itu tahap awal. Padahal kita sudah masuk hackathon. Artinya marketplace kita pun diakses oleh luar negeri. Malaysia, Singapura. Beberapa hari itu teman-teman Singapura juga pada telepon. Dari Malaysia juga telepon. Dari Australia juga kawan saya juga pada telepon. Ini gimana bro? Saya sementara masih di luar negeri. Ya udahlah saudara kamu yang Indonesia, ya kan? Nah ini salah satunya. Namun demikian kami tetap mengutamakan adalah para pionir yang sekarang saat ini sudah dan masih ada di Indonesia. Luar negeri nanti dulu deh, ya kan? Atau juga kalau dipaket kan pakai bungkus apa daun apa di sana, ya kan? Nah ini, nah itulah yang saya harapkan nanti panjenengan silakan proaktif. Positif thinking saja kepada para teman-teman koordinator yang mau meminta data, ya kan? Sekalipun nun sewu nih, kadang ada kalimat frasa sandi nggak boleh diketahui oleh orang. Sekalipun diketahui orang, disetel di situ, nggak mungkin bisa untuk transaksi. Kenapa? Karena dibacanya adalah nomor telepon dan email HP. Jadi lu jangan busuk nanti, sampai amat mikir-mikir kayak gitu, ya kan? Frasa sandi saya tersebar kok kepada orang-orang. Takut nanti saya lupa, HP saya kehapus, dia masih nyimpen. Nggak masalah, ya coba yuk buka, nggak bisa juga. Nah itu. Jadi dengan Web3 ini pengamanan yang luar biasa. Cuman kadang ada pihak-pihak tertentu yang memang menakut-nakuti, ya kan? Nah mau sekarang enggak. Justru malah saya kadang, Mbak tolong saya nitip frasa sandi ya. Takut nanti saya lupa, itu loh. Saya begitu malah. Dan saya nggak khawatir. Sistem ini jelas kok, terlindungi dan terhubung, ya kan? Dengan apa? Dengan email HP, dengan nomor telepon, kan tidak bisa walaupun masuk, tapi nggak bisa untuk transaksi. Itu salah satunya. Oke, jadi mulai sekarang dosa Pabuya sekalian, kita relax saja, relax. Calon sultan jangan tegang, calon sultan ketawa saja. Oke? Semangat tuh, gila. Oke. Selanjutnya saya sampaikan ada beberapa informasi penting yang memang panjenengan itu perlu mengerti dan harus tahu. Kenapa sih Pak saya kok KYC belum lulus, yang sudah lulus belum migrasi, ya kan? Nah terus bahkan yang sudah KYC aja umur 1 tahun, ya kan? Nah nih tak buka gitu datanya biar panjenengan itu tahu, oh ternyata saya itu ada di kelompok itu, oh ternyata saya ada di kelompok sini, gitu kan? Nah oke. Saya akan baca sesuai dengan informasi dari Kodim ya. Nah, ini data menyeluruh dunia. Menyeluruh dunia, saya biasanya itu per 1 minggu dapat informasi ini. Ini berarti belum 1 minggu, jadi masih kira-kira plus tambahan KYC massal yang sekarang sudah berjalan ya. Naik turunnya nggak terlalu banyak, tambahan paling sekitar 10% lah dari yang sekarang berjalan. Oke, jadi total saldo Pi dalam wallet, nah yang dalam dompet panjenengan tuh dari 85 juta pionir di dunia itu baru ada 1.721.000.000 dari 100 miliar.
Mister Nicholas buat? Sangat sedikit, baru 1%. Berarti berapa persen coba? Nah iya, nggak usah ribet lah. Nah, oke. Kemudian, nah total Bitcoin yang terkunci, yang jenengan migrasi, ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 1 tahun gitu kan, ada yang 100%, ada 50%. Yang terkunci itu baru 1.288 juta. Yang terkunci itu, yang terkunci, oke, itu baru 1.288 juta. Berarti masih banyak kan? Nah iya, dari 100 juta. Nah kemudian total Bitcoin yang sudah migrasi dari dompet yang nanti siap untuk dibelanjakan. Nah, jenengan ya, termasuk yang sudah masuk AB itu namanya. Itu baru ada 433 juta. Coba bayangkan. Lah padahal di sini tadi ada mbah-mbah yang, Pak saya udah masuk AB 300. Oke nemen nih gue. Oh di rute aja itu cuma sebitak loro. Iya kan? Emang banyak? Enggak. Saya itu cuma 62. Cuman alhamdulillah donasian yang banyak, hampir 90.000. Untuk apa? Untuk pionir Nusantara yang kita kelola, kita kembalikan pada panjenengan. Nah ini nanti pun Solo Raya dalam hal ini Sukoharjo dan kawan-kawan semua ciptakanlah seperti ini. Karena tadi kan saya sampaikan, Mbah cuma 10 koin cukup 10 koin. Kenapa? Karena nilai konversinya naik terus. Itu besar. Hari ini mungkin konsensus yang Cina, Asia kan, $314.000. Mudah-mudahan 3 bulan ke depan, nggak nyampe 5 bulan ke depan, kita bisa naik di sekitar 500 sampai $1 juta. Nah, coba di tahun pertama mungkin masih start di sekitar 1 juta. Tapi masuk tahun kedua ikut konsensus Eropa berapa? $2.500.000. Maka tidak salah beliau Mr. Nicholas mengatakan jika Anda pada hari ini umur 40 tahun maka cukup 10 koin pay Anda bisa hidup bersama 7 turunan anak Anda. Kenapa? Ya kan itu nilainya itu loh, konversi nilainya, ya kan? Maka nggak usah banyak-banyak. Ya berbagi lah sama dirutnya. Iya kan? Nah, saya tanya nih satu-satu. Ibu sudah berapa yang masuk AB? 142, banyak banget tuh. Nah ini Mas Rizky berapa nih? Lah banyak. Jenengan berapa? Wah 50 cukup, sederhana dia. Wah tidak tahu. Nah ini yang menjadi permasalahan nih, perlu didonasi nih. Nah, 90%. oh, nah. Yang bisa AB, bahwa yang belum AB berarti ribuan itu. Oke, kemudian saya lanjut bahwa tadi kita katakan bahwa total koin pay yang terbuka yang sudah masuk AB itu baru 433 juta. Oke, kemudian, nah total pionir sedunia itu cuma berapa? 85 juta. 85 juta dari sekitar 7 miliar penduduk dunia. Berapa persen itu? Duh, enggak kelihatan. Iya kan? Tapi apa motonya? Membangun ekonomi, merubah dunia. Itu luar biasa. Di antara siapa? Ya panjenengan ini. Iya, panjenengan ini. Kenapa? Jenengan harus banyak-banyak bersyukur. Pada hari ini jenengan lewat Pinetwork, panjenengan sama posisinya, sama kedudukannya dengan orang-orang yang ada di Amerika, dengan ada orang-orang di Singapura, dengan yang ada di Cina, sama. Jenengan saat membuka Pinetwork, ya seperti itu gambarnya. Di sana pun sama, hanya beda bahasanya. Ngekliknya pun sama, tanda petir. Nah di sini tanda apa coba? Tanda burung. Enggak kan? Sama kan tanda petir kan? Nah iya. Nah sama, hasilnya besarannya pun sama. Di ujung sana dunia, Eropa, Australia, Amerika, Cina sama 1,5 koin pay. Ya kan? Di Indonesia sama.
hanya nilai konversinya yang berbeda. Kenapa? Nah, kita tahu mata uang kita adalah rupiah dan juga nilainya terendah, ya kan? Mau tidak mau diakui, negara kita udah maju dari mana? Iya kan? Dong kita selalu ngomong $1 berapa rupiah, artinya apa? Di belakang $1 berapa rupiah? Pernah nggak ngomong $1 berapa ringgit? Nah, belum kan? Maka mulai sekarang berpikirlah bagaimana cara kita merubah $1 berapa ringgit. Dengan apa? Dengan HP yang panjenengan miliki, yaitu koin pay itu. Inilah. Karena kita ingin merubah dunia, salah satunya untuk negara kita dulu, kawasan Asia dulu. Tadi saya sampaikan bahwa kita komunitas P-Network itu adalah 4 terbesar. Artinya seperti Singapura, Malaysia itu masih di bawah kita. Kalau kita nanti sepakat, kalau kita berpikir satu, bagaimana membangun ekonomi dan merubah dunia itu betul-betul kita laksanakan, mereka jauh ketinggalan di bawah kita. Bisa terwujud bahwa rupiah berapa ringgit, rupiah berapa dolar Singapura. Ini yang harus kita ciptakan. Nah, kira-kira siap nggak itu? Ikhlas ya nanti ya? Nah, tapi jangan ikhlasnya cuma ya, harus ikhlas betul-betul. Kenapa? Tadi saya sampaikan hanya 10 koin pay cukup kok, iya kan? Nah, lah yang mereka lebih dari 100, 200 sampai 1000 donasikan, ikhlaskan, iya kan? Untuk apa? Kita nanti akan kita bedah. Untuk apa sih Pak donasi itu? Nah, itu nanti kan. Jangan nanti terbayang. Oh, ngono itu, iya wis. Nah, oke, saya ikhlas. Saya kemarin di Magelang tuh sampai nangis. Setelah saya buka seperti itu, mbah-mbah umur 74 sama yang satu 76, temennya itu ceritanya teman juga, langsung, Pak, saya donasikan 500 koin. Mbah 74 tahun. Yang sampingnya, Pak, saya donasikan 100 koin. Dan di belakangnya juga, mungkin bukan temennya, tapi saya juga 100 koin Pak. Luar biasa. Kenapa? Apalagi nun sewu, mbah kan, beliau berpikir untuk anak cucu, gimana? Iya, masa depan luar biasa kan. Nah, kita itu bagaimana cara mengelola itu yang diwariskan oleh mbah itu kan. Nah, gimana cara mengelola? Ayo, jangan berpikir gimana cara memanfaatkan untuk foya-foya. Wah, nanti saya jadi miliarder, wah saya nanti uangnya banyak. Duit dari di sekuntiku, ya kan? Koin penjenengan itu uang ning HP, apa jenengan terus nang security, apa nang bank itu terus nuker. Kira-kira itu kau lah? Tidak ada. Loh, koinnya di HP. Loh, mana Mas? Ini Pak, saya mau nuker koin. Katanya bisa sampai 4 miliar. Loh, kata siapa? Oh, kata ketuanya Pak. Ya udah minta sama dia. Kan gitu kan. Nah, maka disitulah perlu pemahaman yang real, ya. Nah, perlu pemahaman yang benar. Perlu analisa yang rasional. Oke? Nah, kita kembali ke belakang bahwa P-Network dalam hal ini meluncurkan sebuah uang digital koin pay itu adalah fungsinya satu untuk alat barter, belum alat tukar, belum alat bayar, masih alat barter, alat tukar, belum alat bayar ya, belum alat bayar. Karena apapun yang resmi adalah di negara kita masih rupiah, di Amerika masih dolar, ya kan? Di Singapura masih dolar, di Malaysia tetap masih ringgit, kan gitu. Nah, tapi sebagai alat barter. Nah, sehingga diharapkan dengan koin pay yang hari ini sudah masuk dompet AB panjenengan, ini harus diputarkan dalam wujud apa? Barter barang. Nah, barter barang di mana? Kalau kemarin sebelum hackathon mungkin antara panjenengan dan panjenengan atau peer to peer, anggota ke anggota kan gitu kan. Sudah pernah belum di sini? Belum. Oh, sudah. Waduh, ini perlu barter ini. Nah, contoh sederhana waktu saya di Batam kemarin menyaksikan barter mobil Alphard cuma 2 miliar.
0,2, 0,5. Iya kan? Masih banyak kan? Padahal jenengan punya berapa itu? Banyak kan? 0,5. Mobil Alphard di Banjarnegara untuk pembangunan masjid saya barter itu 2 unit motor senilai 25 juta. Terus saya berikan duitnya ke pengurus masjid. Jadi sudah berjalan. Di komunitas saya itu di daerah Banyumas Raya, di Purbalingga itu setiap pertemuan bawa makanan teman-teman dibarter tuh, dibayar pakai koin. Kenapa? Supaya menciptakan nih ekosistem berputar. Bawa gorengan harga 10.000, udah saya bayar 500.000 ya, pakai koin, dikonversikan berapa? 0,00. Barter. Mereka bawa aqua sedus, begitu juga. Itu artinya apa? Supaya diciptakan bahwa ternyata koin P ini dimanfaatkan dari mulai harga gorengan sampai harga mobil. Iya kan? Nah, ini sesuai dengan kesepakatan. Apa itu konsensus? Wis terserah dengan karena ini belum open money, terserah lah itu. Tapi yang jelas peer to peer adalah sesuai harga kesepakatan. Oke, termasuk saya madu dengan beberapa teman-teman leader. Oke lah, saya madu biasanya di apotek 200.000. Gimana nih? Udah saya bayar 5 juta 1 botol. Oh, enggak apa-apa. Saya sediakan 100 botol nih. Laris kan? Ya pakai koin, nggak pakai duit. Laris. Terus begitu. Oh, UMKM produk sambel harganya berapa nih? 30.000 Pak. Oke, saya bayar 600.000. Oh, nggak apa-apa Pak. Itu lancar cita lah ini. Ekosistem saling menguntungkan. Nah, inilah fungsi dan maksudnya beliau Mr. Nicholas membentuk CoinPay. Maka mulai hari ini jangan berpikir CoinPay itu nanti bisa ditukar dengan rupiah. Gak usah berpikir itu. Yang penting bagaimana CoinPay yang kita miliki bisa ditukar dengan kebutuhan yang kita inginkan. Contoh, jenengan kepengen beras, gula, minyak, bisa ditukar dengan lewat Tokopedia, ya kan? Di situ karena menjual sembako, dan Grepi itu menjual sembako. Nah kemudian jenengan nih kepengen umroh dan haji, ya kan? Bisa dengan Travel BW, iya kan? Artinya nggak perlu ditukar lagi kan? Jenengan kepengen wisata ke Eropa atau ke Bali, ayo ke sana pakai CoinPay, lewat Travel BW. Nah kemudian jenengan ternyata kepengen AC di rumah rusak, kulkas saya di rumah rusak, bisa, yaitu di showroom elektronik, tinggal datang ke agen, iya kan? Bu, saya kepengen AC itu Bu, berapa harganya? Oh, harganya 2.500.000. Oke, tambah plus pajak sekian-sekian, berarti Ibu jadinya 3 juta kurang 100. Udah, dikonversikan dengan CoinPay, berarti 0,0 sekian, bayar, bawa pulang. Kami yang akan membayar dengan rupiah ke toko itu. Gitu. Enak gak? Enak dong. Nah, ini salah satunya. Kemudian kebutuhan lagi, Pak, saya ternyata motornya udah rusak buat anak. Oke, tinggal datang aja ke dealer, kontak untuk perwakilan. Pak, saya kepengen motor itu tuh Satria, berapa harganya? 19 juta. Oke, nah ini asuransi enggak? Oh, saya asuransikan Pak, ini bla bla bla, jadi 22 juta. Konversikan ke CoinPay, kemudian transfer ke e-wallet Pisaurum Pusat. Dari Pisaurum Pusat akan membayar ke dealer motor itu dengan uang cash rupiah, bawa pulang. Enak kan? Dan saya berpikir bahwa nanti saya tukar jadi rupiah. Nah kemudian mobil pun sama. Mobil pun sama. Jenengan datang ke si dealer, saya kepengen Pasiro Pak. Oke, berapa harganya? 870. Wah, ini langsung include semuanya enggak? Oh ya Pak, saya kepengen di depannya dikasih bumper Pak, dikasih shocklamp, lampu itu Pak, tembak, terus kemudian asuransi Pak. Wah, dibikin di branded Pak. Berapa totalnya? Oh, jadi 900. Nah masalah, plus pajak. Nah, silakan dikonversikan, dipandu oleh agen, maka kemudian dia akan mentransferkan CoinPay-nya, kemudian dari Pisaurum Pusat akan membayar rupiahnya ke dealer. Bawa pulang silakan. Selesai. Artinya apa? Dengan CoinPay yang panjenengan miliki pada hari ini yang sudah masuk AB,
semua bisa terpenuhi. Walaupun nanti belum open minded. Ini masa uji transaksi yang sekarang akan dilakukan. Tepuk tangan. Khusus mobil kami sediakan per satu provinsi adalah 50 unit. 50 unit. Satu provinsi. Pada minggu kemarin saya sediakan cuma 5 unit. Saya naikkan 10 kali lipat, 50 unit. Nanti saat kemudian kita rame-rame, nanti disepakati di mana nih teman-teman. Oh di Semarang aja Pak, oh di Solo Pak yang parkirannya luas. Oke, enggak apa-apa. Kita krong-krongin mobil 50 unit di situ, kita undi rame-rame. Ya. Artinya apa? Kebanggaan walaupun ternyata jenengan tidak dapat undian, tapi kan menyaksikan bener kan? Iya lah. Jadi nanti jenengan nggak dinyinyirin sama tetangga. Iya, ya nggak? Iya. Nah, apalagi dikatakan, awakmu turun tangi kok, mimpi? Enggak. Mulai hari ini jenengan setelah keluar ini gagah, tahu persis nilainya berapa, dari mana. Ya kan? Semua ada hitungannya, semua real, tidak ada yang halu, tidak ada yang halu. Nanti jenengan keluar dari sini, wah awas kayak wong, apa tuh? Persentase kudu dari referensi soal, kan? Itu loh yang wajib jenengan lakukan per hari minimal 1 referral. Apa maksudnya? Kasihan mereka saat nanti open minded, nun sewu hari ini mungkin 5.000. Berapa nanti setelah open minded? Bisa 20.000. Kenapa? Karena harga penyesuaian harga sedunia. Sekalipun hari ini mobil itu tadi Suzuki apa itu tadi R3 itu harganya cuma 300 juta, tapi setelah open minded tidak. Kenapa? Penyesuaian harga akan diperlakukan seluruh dunia. Maka jangan kaget. Hari ini bensin mungkin masih 10.000.